Ciao a tutti amici. Nah, teman-teman, gua selalu buka itu dengan bahasa Itali. Artinya teman-teman mau tahu? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, wow, wow. Senang ketemu dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, keep smile, dan yang paling penting adalah tetap semangat. Oke teman-teman, hari ini gue mau bahas yang jelas adalah berita yang bombastis ya. Kenapa gue bilang bombastis gitu? Karena bahwasanya Chelsea ya, tadi gue lihat di berita di Football Italia bahwa Chelsea menyiapkan triple ya, menyiapkan uang 130 juta euro untuk 3 pemain Inter. Pertama, Milan Skriniar. Kedua, Dumfries atau kita sebut juga Dum-Dum. Yang ketiga, pemain muda namanya Casade. Nah, yang menarik apa teman-teman? Kenapa gua mau bahas itu gitu loh? Karena ya Chelsea kemarin ini banyak sekali pemain-pemain incaran dia. Ada Lewandowski, ada Rafinha, banyak sekali. Bahkan Konde dari Sevilla, semuanya merapat ke Barcelona. Nah, sekarang yang kena imbas kita nih, Inter ya. Pemain kita diutak-atik, mau disodorin duit kurang lebih di atas 2 triliun teman-teman. Nah menurut teman-teman, kira-kira ya berita ini benar apa enggak nih? Ya, kalau benar kira-kira Inter mau terima nggak? Kalau gua ya secara logika ya Inter kemungkinan menerima. Kalau memang benar Chelsea menawar 130 juta untuk 3 pemain tadi. Kenapa gitu loh? Karena ya teman-teman tahu sendiri, kita ini lagi krisis finansial ya. Inter pemilik Suningnya di Cina itu mengurangi untuk investasi ke luar negeri. Jadi kita kena pembatasan gitu loh. Jadi dengan adanya Chelsea menawarkan bombastis penawaran seperti ini, kemungkinan Inter akan terima. Cuman teman-teman, gua mau bahas apa nih? Yang gua mau bahas salah satu adalah Skriniar. Kenapa sih teman-teman? Semua klub berlomba-lomba untuk mendapatkan Skriniar. Kemarin ada PSG yang udah menawar 60 juta plus pemain. Sementara Inter menargetkan 80 juta euro. Ya. Terus sekarang ada lagi Chelsea. Dulu ada lagi Hotspur. Nah sekarang kira-kira berapa nih yang mau dilepas Inter? Kalau benar-benar Chelsea mengeluarkan dana segitu. Nah sekarang yang gua mau bahas, kenapa sih Skriniar? Ya, Skriniar itu kenapa Chelsea mau beli? Karena Skriniar itu adalah pemain yang paling komplit, pemain yang sudah mateng. Ibaratnya teman-teman, kalau yang nama tim sepak bola, kalau dia membeli pemain, dia itu punya resiko. Dia beli misalnya 50 juta euro, tapi ternyata bapuk, tidak bisa berkembang gitu. Tapi kalau Skriniar dia beli, itu udah tinggal jadi. Seperti siapa? Koulibaly ya, Koulibaly yang dia beli dari Napoli itu senilai 40 juta, itu langsung nyetel di Chelsea. Nah, kalau Milan Skriniar masuk lagi ke sana, itu udah jadi duet maut nih teman-teman. Nah, makanya kenapa teman-teman? Itu yang gua bilang. Kalau Skriniar akhirnya merapat ke sana, ya kita udah nggak bisa pungkiri gitu loh. Kenapa? Karena uang tadi. Fulus itu nggak bisa kita pungkiri teman-teman dengan zaman yang kayak sekarang gitu loh. Jadi Skriniar kalau pergi kita sudah ready nggak? Nah, makanya kemarin ada statement dari Inter bahwa kalau ada yang mau beli mau beli Skriniar, itu batas waktunya 12 Agustus. Ya. Kalau misalnya lewat dari 12 Agustus, Skriniar Dum-Dum tidak akan dilepas. Kenapa? Tanggal 13 Agustus Inter akan memulai yang namanya musim pertama Liga Italia. Kenapa? Kalau Skriniar akhirnya dijual, penggantinya siapa? Sementara penggantinya Milan Skriniar itu paling susah teman-teman, karena dia pemain komplit. Benar nggak teman-teman? Kemarin ada isu Milankovic beda kualitasnya berbeda, jauh lah kalau dibanding Skriniar. Makanya kenapa waktu itu Opa Marotta bilang bahwa kalau untuk back digantikan lebih gampang. Kenapa? Karena kalau striker, kalau kita cari striker bagus itu harganya mahal. Nah, kalau back masih bisa kita cari yang harga lebih murah, kualitasnya bagus. Kecuali ya kayak Skriniar, harganya 80 juta. Makanya sekarang tinggal bagaimana manajemen Inter menyikapi hal seperti ini. Nah, kalau penawarannya benar-benar datang, nah itu kita nggak tahu nih.
seperti apa. Tapi kalau gua pribadi teman-teman, gua nggak mau Skriniar pergi dari Inter. Gua juga nggak pengen dia pergi, termasuk juga pemain muda Kasade gitu loh. Karena mereka ini yang bikin kita semakin kuat. Ya, kenapa? Gua selalu bilang Milan Skriniar ini adalah bantengnya Inter gitu loh. Kenapa? Kalau kiper di belakang dia itu Handanovic itu sangat nyaman kalau ada Skriniar. Begitu juga rekan-rekannya seperti Bastoni, De Vrij, itu mereka nyaman sekali kalau ada si tembok ini gitu loh. Makanya kenapa? Dengan Skriniar dalam 2 musim kita mendapatkan 3 piala ya, Scudetto, Supercoppa dan Coppa Italia gitu loh. Jadi makanya teman-teman, kita berharap nih ya, berharap yang terbaik buat Inter. Seperti apa nanti jadinya ini kita nggak tahu gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana penggantinya kalau seandainya ini dijual. Nah, kenapa? Sekarang sebenarnya kan Milan Skriniar tuh punya passionnya hidup matinya di Inter. Bahkan fans juga bilang Skriniar tetap bertahan, tetap bertahan. Cuman kalau kita berbicara yang namanya finansial tadi, nah itu yang masalahnya teman-teman. Kalau memang harus dijual, ya kita ikhlas. Ya, kita hanya tinggal cari dengan duit 130 juta, mungkin kita bisa beli Milankovic, terus kita tambahin wingback kiri itu Kostic ya. Jadi artinya ya kita pakai formasi yang seperti biasa gitu. Nah, makanya sekarang kita berharap Inter mendapatkan solusinya nih ya. Bagaimana Opa meramu tim kita, bagaimana pelatih kita Simone Inzaghi meramu pemain-pemain yang akan masuk atau bahkan yang keluar. Nah, berita baiknya teman-teman buat Inter apa? Sekarang ya beberapa pemain kan sudah keluar. Jadi slot gaji itu udah banyak yang berkurang. Artinya finansial kita bisa mulai stabil gitu. Nah, terakhir gue sedikit bahas ya, keluar dari itu adalah Sanchez. Sanchez gaji kotornya itu 9,2 juta. Nah, sekarang akan diputus kontrak, akan dikasih pesangon kurang lebih 4,5 sampai 5 juta. Nah, dengan dia keluar artinya kita beban klub itu terhadap finansial tuh makin gampang teman-teman, makin lebih enak gitu loh. Nah, makanya kita berharap kenapa Inter udah dapatkan 5 pemain 15 juta. Yang masalahnya sekarang Inter tuh apa? Belum ada pemain yang terjual ya. Kalau ada pemain terjual kan ada cuan yang masuk ke kas ya. Ini belum ada, duit keluar semua gitu loh. Nah, kita berharap Pinamonti itu juga terjual 15 sampai 20 juta. Jadi kita bisa untuk menutup keuangan kita. Jadi dengan terjualnya Pinamonti, Skriniar tidak akan terjual teman-teman. Ya, kalau Skriniar tidak terjual, Dumdum tidak terjual, Kasade tidak terjual, gue yakin Inter musim depan akan berbicara banyak. Scudetto kita bisa dapatkan itu, kita ambil lagi dari Milan. Ya, dan yang kedua kita akan bisa berbicara banyak di Liga Champions. Artinya dengan komposisi pemain sekarang itu luar biasa teman-teman. Nah, sekarang tinggal bagaimana Inzaghi nih, ya Inzaghi yang kita serahkan bagaimana dia meramu tim Inter ini teman-teman. Bagaimana? Menurut teman-teman bagaimana pendapat teman-teman? Kalau teman-teman punya pendapat boleh nanti isi di kolom chat ya, komennya mau seperti apa. Yang paling penting adalah kita sebagai fans hanya bisa memberikan dukungan. Ya, tetap berikan aura, energi yang positif untuk Inter. Kita nggak bisa bilang, kan banyak teman-teman bilang, aduh Suning out, Inzaghi out, lihat main Inter sedikit jelek. Wah, di dunia ini nggak ada yang instan teman-teman. Inter lagi membangun kerajaannya. Sejak Suning masuk, sekarang kita udah dapat 3 piala dan itu luar biasa. Jadi teman-teman, mari kita dukung Inter, karena dengan mendukung Inter, pasti auranya nyampe ke mereka. Dan mereka juga akan jauh lebih lebih komplit di musim depan. Nah teman-teman, mungkin untuk hari ini gue hanya berbicara tentang isunya ya, isunya Chelsea untuk membeli 3 pemain kita ini. Dan sekali lagi gue berharap semoga Chelsea tidak melanjutkan teman-teman ya, supaya tim kita komplit. Itu yang gue bilang tadi, kita bisa berbicara banyak. Jadi untuk hari ini konten gue cukup ini dulu. Yang paling penting teman-teman, tunggu terus ya konten-konten gua yang gua akan update terus ya, update terus berita-berita yang terbaru. Dan mari kita sambut ya, tanggal 7 nanti kita akan bermain melawan Villarreal, itulah pre-season kita terakhir. Dan tanggal 13 Agustus kita akan memulai musim pertama kita melawan Lecce. Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini itu dulu. Yang paling penting teman-teman tetap happy,
keep smile, semangat, dan teman-teman sukses selalu di bidang teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo.